kuliah itu bayar, jadi kupu-kupu kuliah pulang tuh nggak asik. Udah mulai mengenal betul Kayak fish. Selamat malam guys, ketemu lagi dengan saya Gigi Nanjar. Dan di malam ini saya akan sedikit-sedikit ngobrol bersama narasumber yang sengaja saya undang ke rumah saya. Kalian pengen tahu siapa orangnya? Kita langsung panggil aja, oke? Bro. Halo bro. Bro, sehat? Alhamdulillah. Duduk dong. Siap. Santai aja bro. Thank you. Jadi gue sengaja nih undang lo kesini kan, pengen sedikit ngobrol-ngobrol aja lah, santai-santai sambil ngopi-ngopi aja. Boleh. Jadi yang pertama saya mau tanya ini, kesibukan apa sih sekarang? Kesibukan sih sampai saat ini kuliah, cuman masih kayak belajar di rumah sih dari Kalau misalnya ada tugas atau apa online gitu? Online semua. Pasti agak sedikit beban sih sebetulnya kalau online gitu. Bebannya? Beban karena kita jarang dikasih asupan materi, tahu-tahu tibang tugas jadi gitu. tahu-tahu ada tugas tanpa kita mempelajari materinya terlebih dahulu. Ya kayak gitu. Jadi numpuk lah istilahnya. Tapi kan kalau materi bisa searching-searchingan sekarang, gitu kan? Iya. Terus ngerjain tugas juga lo bisa searching-searchingan. Ya gampang sih zaman sekarang. Iya sih, serba canggih ya. Jadi kuliah tetap cuman online di rumah, tidak bertatap muka secara langsung di kampus gitu kan. Karena kan kita patuh taat dan pada aturan gitu, pada aturan pemerintah yang berlaku pada saat ini. Kita sabar aja lah. Mungkin emang berat lah karena kan kita menjalani suatu hal dengan kebiasaan yang sebelumnya gitu kan. Karena kan pokoknya kita doa bersama aja lah, semoga pandemi ini cepat berakhir. Iya sih. Jadi lo kuliah aja sekarang. Kuliah. Lo kuliah masuk tahun berapa? Tahun 2017. Tapi ini sebelumnya gue tuh lulus SMA 2015. Lulus SMA 2015, mulai kuliah 2017. Jadi kenapa SMA lulus 2015 tapi kuliah masuk 2017 gitu? Kenapa lo nggak langsung kuliah aja gitu? Nah, di situ tuh gue sempat kerja dulu sih 2 tahun di Jakarta. Jadi nggak langsung kuliah tuh karena lo kerja dulu, dapat kerjaan. Jadi begitu lo lulus, lo ngelamar dulu kerja. Alhamdulillah keterima sih di Jakarta, sempat 2 tahun kerja sih di sana. Oh, jadi Jakarta dulu. Ya. Tapi lo SMA? SMK STM. jurusan mesin ya, STM. Jurusan mesin. Iya. Di SMK mana? Di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, yang di Kapandungan. Mantap. Buat para alumni, ini saya angkatan 2015. 2015 ya? Iya, 2015. Oke. Jadi lo 2015 kerja dulu, barulah masuk kuliah. Berarti kerja 2 tahun atau 2 tahun kurang? 2 tahun ngepas sih. 2 tahun pas. Gimana lo kerja dulu? Jadi gini, kerja tuh kan saya ini jurusan mesin di SMK. Tapi ketika saya kerja di sana, saya nggak berurusan dengan mesin-mesin gitu, nggak. Alasannya kenapa? Jadi istilahnya kayak nggak sesuai jurusan kerjanya tuh. Jadi nggak sesuai jurusan, tapi lo bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik gitu, dengan happy, enjoy gitu, walaupun berbeda dengan jurusan yang pertama lo sekolah ambil. Jadi emang bener sih, jadi kita berawal dari nol lagi ya, belajar lagi gitu. Karena kita orang baru juga, bukannya nggak ngerti, cuman agak sedikit belum paham lah gitu. Pastilah, karena bertolak belakang. Ya, dengan jurusan. Begitu bertolak belakang atau emang ada sedikit yang lu kan jurusan mesin nih, apakah ada sedikit yang ilmu mesin ada di kerjaan lu atau emang bertolak belakang banget gitu? Sedikit sih, cuman ada AutoCAD-nya doang gitu. AutoCAD itu yang kalau di jurusan mesin mah nih, kita megang mesin bobot. Ya betul. Kayak apalah mesin CNC di sana tuh nggak banget gitu, nggak ada banget. Nggak ada banget. Kalau boleh tahu perusahaan apa sih? Bergerak di bidang apa gitu? Bergerak di hardware gitu sih. Hardware. Jadi apa ya namanya ya? Jadi aksesoris buat pintu-pintu gitu. Masuknya itu konstruksi atau? Bisa jadi ya. Konstruksi juga. Tapi aksesorisnya. Spare part lah. Dibilang spare part. Kalau dari motor mah. Kalau dari motor mah. Jadi kalau misalnya ada yang bikin rumah nih, lo yang desain atau bikin yang kayak desain seperti pintu, jendela kayak gitu?
kan kalau misalkan di gedung apa di apartemen kan pintunya itu suka pakai kaca yang gede-gede gitu Kaca yang kan. gede-gede. Nah saya di situ bergeraknya. Di situnya. Tapi lo nggak turun ke lapangannya langsung nggak? Enggak. Hanya desainnya aja dari hardware-nya Iya. gitu. Oke, cukup menarik juga. Jadi kan rata-rata kalau misalnya orang lulus kuliah misalnya kan 2015, jadi dia begitu lulus langsung mendaftar kuliah. Iya. Tapi lo nggak kerja dulu. Kebanyakan orang gini bro, menarik juga ini. Kebanyakan orang kan begitu lulus SMA, misalnya tahun ini kita lulus SMA nih, dia langsung bekerja. Pas bekerja itu dia tidak memikirkan lagi kuliah segala macam, enggak. Jadi dia udah keenakan dapat uang, kebanyakan dia terus aja nggak memikirkan pelajaran atau bahkan kuliah tuh mereka ngapain karena keenakan karena udah mendapatkan uang gitu. Iya. Apa sih motivasi lo ketika lo berpikir meninggalkan kerjaan dan lo masuk ke kuliah gitu, masuk ke ini pelajaran pendidikan gitu ya. Menarik nih, jadi kan gini nih, jadi teman kantor tuh kayak enak diajak sharingnya lah gitu. Teman-teman kantor tuh ceritanya tuh kan ada saya nih, saya lulusan SMK, betul. Sedangkan ada teman rekan kerja saya yang S1, cuman dari skill ataupun kemampuan lebih hebat saya yang dari lulusan SMK, sedangkan dia yang S1 istilahnya nggak bisa apa-apa lah. Betul emang terjadi di kantor saya gitu kan. Ya. Tetapi dalam segi gaji gedean siapa coba? Pasti yang S1 jelas, tapi skill kan istilahnya skill saya lo yang dapat berani bandingin lah gitu. Iya betul. Kenapa saya pengen kuliah ya itu alasannya itu. Jadi istilahnya saya itu pernah komplain sih ke bos saya, bos kenapa saya digaji seperti ini gitu kan, kecil lah dibandingkan dengan kerjaan sama bahkan yang totalitas tuh ibaratnya saya ya yang paling gitu. Tetapi gaji gedean dia. Terus bosnya ngejawab dia tuh kuliah itu bayar, jadi hitung-hitung saya ngegantiin uang buat biaya dia kuliah yang jadi di situ lo termotivasi gitu. Saya supaya kuliah. Benar juga, benar. Jadi lu berpikiran untuk melanjutin dulu pendidikan, setelah pendidikan lu bisa mendapatkan uang yang lebih dari yang mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan aja. Oke. Nah, di situ timbullah keinginan gue buat kuliah. Karena kan kalau misalkan kita kuliah dan lulus, otomatis kan kita dapat gelar tuh atau titel lah orang-orang bilang di sana. Di sana kan kita bisa dapat salary. Banyak lagi gitu loh. Salary lebih gede lah. Iya. Yang pertama mungkin lebih dihargai karena titel lu kan. Yang kedua salary juga pasti ngikutin ke pendidikan gitu kan, pasti karena patut dihargai sih sebuah pendidikan itu. Jadi kalian yang terhenti pendidikan sekarang mending kalian lanjutin lah pokoknya bukan terhenti gitu. Bila pendidikan kalian hanya lulus SMK, pendapat gua mending lu lanjutin ke kuliah. Apalagi kan sekarang kita bisa kuliah sambil bekerja ya, ambil kelas karyawan gitu. Jadi kuliah itu penting, pendidikan itu penting. Jadi kita bisa lebih maju lagi lah. Yang sedang kuliah pokoknya patut bersyukur orang lain yang di sana banyak yang terpaksa seberuntung kita gitu. Jadi manfaatkanlah momen ketika kita masih mampu, jangan sampai terputus gitu kan. Atau jangan sampai kita menyanyiakanlah keberuntungan kita bisa kuliah dibandingkan jangan puas di situ gitu kan. Hanya puas di situ kan, bila perlu pendidikan teruslah belajar gitu kan. Karena kan pepatah juga mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Ya, betul. Oke, berarti lu kan kerja selama 2 tahun, terus lu masuk kuliah 2017 dan sekarang kuliah lu ngambil jurusan apa? Gua kuliah ngambil jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Di Sukabumi sih kuliahnya. Sukabumi juga. Jadi lu nggak ngekos itu? Enggak, pulang ke rumah aja. Paling lu ngekos buat pacaran sama cewek? Enggak. Tapi pasti punya lah kosan? Ada sih. Sama anak-anak kan? Ada. Ya paling buat istirahat aja sih, istirahat.
Kalau tugas yang banyak numpuk kita kerjain di kosan. Oh, bukan buat apa tuh buat mojok sama cewek. Bukan. Teknik sih dikit sih ceweknya. Oh, teknik dikit ceweknya. Teknik dikit. Kebanyakan cowok. Jadi Kebanyakan cowok. dalam satu kelas tuh ada berapa cewek? Di kelas gua tuh jumlahnya 30. Cowok ceweknya paling 10 lah. 10 orang. Paling yang bagusnya juga 2. Ya teknik gimana sih Betul, cewek? betul. Jadi emang sih gua ngelihat teknik sipil tuh jurusan laki banget gitu. Laki banget gitu. Karena kan prakteknya tuh kayak kuli bangunan lagi sih. Betul. Kuli bangunan. Dari mulai dasar kuli bangunan itu dipelajari. Kita masang fondasi apapun dipelajari dari awal lagi. Cukup menarik juga sih. Jadi lu ngambil jurusan teknik sipil. Berarti kuliahnya udah kan 2020, 3 tahun lalu bentar lagi. Lu ngambil apa sih? Ngambil S1, D3. D3 sih kalau di sana cuma ada D3. Oh, cuma ada D3 ya, betul. Enggak ada S1. Enggak ada S1. Jadi 3 tahun lu kuliah kan? 3 tahun. Bentar lagi beres dong. Insya Allah beres. Sekarang udah semester akhir, semester 6. Tinggal kalau S1 skripsi ya. Kalau D3 namanya TA, tugas akhir. Tinggal nyusun itu doang sih. Sekarang lagi nyusun atau lagi mau nyusun? Belum kepikiran, apalagi di masa pandemi ini ya. Sulit gitu. Semua sama dosennya sulit. Jadi nggak kayak kuliah normal ya. Kalau kita kuliah normal kan kita sering ketemu sama dosen, bertatap muka langsung, bisa berkomunikasi langsung. Ketika pandemi agak sulit dihubungi gitu dosen-dosennya. Paling by telepon, WA kayak gitu. Paling gitu ya. Jadi emang sih bukan hanya lu aja sih, kebanyakan semua orang sekarang melakukan aktivitas tidak seperti biasanya. Iya. Gitu. Ya kita harus banyak-banyak bersabar lah seperti itu. Tapi jangan sampai terhalangi oleh keadaan seperti ini. Kita harus terus berjalan ke depan gitu kan. Oke. Sekarang lu teknik sipil, mahasiswa kan kebanyakan mahasiswa nih pasti mereka aktif di dunia organisasi. Apa lo termasuk ke dalam organisasi di kuliah? Gue masuk sih, masuk. Iya. BEM ikut masuk juga sebagai anggota sih. Jadi namanya departemennya. Jadi gua tuh di BEM tuh megang departemen minat dan bakat gitu. Minat bakat. Jadi yang punya minat apa atau kemampuan apa, bakat apa, lu yang ngurus. Iya. Ketika ada lomba-lomba yang gue yang salurin gitu. Kegiatannya kebanyakan apa aja sih? Kalau minat bakat tuh kan di kampus tuh ada yang namanya UKM ya. Kalau istilahnya di SMA tuh ada ekstrakurikuler. Betul. Nah kalau di kuliahan tuh kan ada UKM. Berbagai macam lah. Ketika ada perlombaan, kita yang ngurus. Yang nyiap-nyiap itu gua. Oke, itu kan organisasi yang pasti ada di setiap kampus, di setiap kuliah juga pasti ada kan. Kalau seperti itu BEM pasti ada. Terus selain organisasi yang itu kan pasti ada kan, terus organisasi apa lagi yang lu ikutin gitu selain dari ini ya? Jadi tahun masih menyangkut dengan perkuliahan lu. Oke. Jadi tahun pertama tuh kan gue masuk BEM tuh. BEM periodenya gue 1 tahun. Terus tahun berikutnya, tahun kedua di kuliahan gue itu jadi alhamdulillah lah gitu diamanati sebagai ketua himpunan di jurusan gua. Lu ketuanya? Alhamdulillah. Itu semua angkatan atau hanya angkatan lu aja? Periode. Jadi istilahnya kan kita tuh ada tiga tingkatan nih. 1, 2, dan 3 gitu kan. Misalnya yang tingkat 3 tuh semester akhir lah. Jadi dia tuh udah bener-bener nggak ikutan organisasi, fokus ke TA aja, ke tugas. Jadi yang paling ikutan sih dari tingkat 1 sama 2 doang. Oh, itu dari di situ yang paling aktifnya gitu ya. Oke. Tanya apa namanya? Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil. Disingkat jadi HMS. Himpunan Mahasiswa Sipil. Oke. Kira-kira dalam himpunan mahasiswa sipil tuh kegiatan apa aja sih yang dilakuin gitu? Banyak sih. Jadi kita mengacu ke Tridharma perguruan tinggi ya kalau kuliahan ya. Betul. Jadi kita ada pengabdiannya, penelitiannya, ke masyarakat kita ada, ke dalam kampus juga kita ada juga. Turun langsung ke lapangan? Turun langsung. Kita juga sih kayak gitu pasti ada kan. Kalau kita ada bencana nih, misalkan di Sukabumi ada bencana apa, gempa bumi misalkan, kita pernah
waktu di Nyalindung tuh ada pergeseran Betul, tanah. pergeseran tanah. Ya, Betul, di iya, Nyalindung. iya, iya. Kita langsung turun ke jalan ke lampu merah Lapang Merdeka. Kita istilahnya penggalangan dana. Penggalangan dana dan alhamdulillah kalau misalkan kita niat-niat jahil gitu ya. Sehari itu kita dapat 1.600.000. Tapi lu dalam satu hari. Nggak korupsi kan? Dan bisa dipastikan semua nggak ada yang curang. Nggak ada. Jadi kita transparansi kalau transparan pasti ya, takut. Karena itu kan niatan untuk apa, untuk sumbangan ke yang bencana alam. Kalau kita curang atau apa kan, amit-amit lah. Takut kita azab. Azab. Bagus. Walaupun lu bukan anak yang apa namanya, anak yang alim lah. Tapi kalau masalah itu enggak kan? Iya, kan kita ada segi kemanusiaan juga lah. Betul. Jadi selama berapa hari sih itu lu ngelakuin penggalangannya itu, maksudnya turun ke jalannya? 3 hari sih. 3 hari berturut-turut, uang terkumpul, langsung lu berangkat ke Nyalindung. Langsung kita datengin ke sana, langsung kita serahin ke BPBD sih, kalau di sana penyalurannya ke BPBD. Tapi kedengarannya sekarang gue pernah dengar sih udah mulai ada pekerjaan jalan, jadi jalannya udah mulai diperbaiki sih. Oh, di Nyalindung? Alhamdulillah sih berarti. Udah lagi berjalan gitu kan. Oke kan gue kerja di lapangan kan, sering bolak-balik ke sana juga. Kalau gua lewat tuh, parah banget. Apalagi kalau musim hujan. Batu segede gini pun di jalan tuh banyak. Jadi kita kalau pakai motor tuh kita harus milihin jalan betul-betul gitu. Kalau nggak milihin jalan betul-betul kita bisa terpleset. Dan yang paling ngeri itu kalau misalnya di sana tuh paling ngeri ada warga di sana yang baru ngebangun rumah. Kenapa tuh? Jadi rumah baru berdiri itu udah ambruk. Oh, itu rawan berarti ya, rawan longsor gitu ya. Iya, emang di situ kan rawan banget gitu. Jadi itu kan ada pergeseran tanah, jadi otomatis ketika tanah ngegeser ada bangunan ya pasti ambruk lah. Yang namanya ini kan jadi nggak kayak gimana ya, kalau kontur tanahnya mungkin ya gitu. Oke, jadi untuk penggalangan dana tersebut itu kan termasuk bakti sosial langsung keluar kan, turun ke eksternal lah. Oke, kalau misalnya yang internalnya apa aja sih? Kegiatannya apa aja sih? Tapi yang masuk ke kategori organisasi lu yang himpunan barusan gitu. Kalau di internal sih paling kalau misalkan yang kecil-kecil nih ya, kita ada olahraga bareng, ada rutinan kayak gitu. Olahraga bareng? Kayak futsal, rutinan kita di hari Selasa. Itu himpunan sipil doang. Kadang sih kita suka adu sama jurusan lain gitu, ngondang gitu. Jadi main bareng, friendly match lah. Ya, friendly match dengan jurusan lain lah. Himpunan lain juga. Iya, ada. Jadi mereka juga punya program kerja istilahnya. Jadi sama kita join lah gitu. Tapi semua jurusan tuh punya himpunan pasti punya himpunan. Dan itu pun turun temurun. Iya. Ketika ada mahasiswa baru, angkatan baru, periode lagi, baru lagi. Tapi apakah ada yang nggak ikutan gitu, maksudnya yang nggak ikutan yang fokus kuliah doang gitu. Fokus kuliah doang ada sih. Tapi kalau misalkan di kuliah nih, kalau misalkan ikut organisasi itu nggak agak kurang lah gitu. Hanya sekedar kuliah pulang, orang lain bilang kupu-kupu, kuliah pulang itu nggak asik menurut saya. Jadi disebutnya kupu-kupu yang cuman kuliah doang gitu kan. Tapi rata-rata kebanyakan mereka pengen aktif kan, aktif di organisasi lah gitu. Karena menurut gua tuh kuliah tuh kalau pendidikan mah kira-kira sama aja ya. Tapi yang didapat di kuliah tuh pengalamannya sih yang nggak bisa didapat di mana-mana. Referensi lah, kenal sama orang banyak gitu kan. Channeling kerja kan insya Allah dapat dari kakak tingkat ataupun apa kenalan gitu dari luar. Karena yang gini jujur sih bro, yang bikin gua menarik tuh kan lu kan kelas reguler kan. Karena gue kuliah, cuman gue ngambil jurusan kelas karyawan. Jadi kurang kalau masalah organisasi atau apa, gue pengen itu, makanya gue kepo ke lu ya. Itu yang menjadi menariknya itu gitu, gue pengen tahu kalau regulernya gimana sih gitu kan. Banyak sih kalau program kerja kayak kita ada apa sih namanya, acara tahunan ya, program kerja tahunan. Kayak kita bikin konser, kita pernah datangin Iksan Skuter, pernah main di kampus kita di Sukabumi, pernah. Itu grup band Iksan Skuter yang kalau sekarang tuh lagi boomingnya sama collab sama si Jason Ranti.
Solo kalau nggak salah, Iksan skuter kalau nggak salah. Dari luar kota. Luar kota. Dan itu alhamdulillah pecah banget sih. Pecah banget. Banyak juga penggemarnya. Banyak. Enggak, waktu dulu tuh Iksan skuter tuh pas awal datang ke Sukabumi itu ke kampus. Jadi pas udah datang ke kampus nih belum begitu rame. Ketika yang kedua kalinya baru Nah, itu booming. karena udah mulai mengenal. Iya. Udah mulai mengenal, betul. Kayak Fish gitu kan. Nah, Pertama kalinya di mana yang kedua kalinya rame. betul, betul. Oh iya bro, gini. Seingat gua nih pas lu masih sering-sering nongkrong sama gua, penampilan lu nggak kayak gini loh. Penampilan gimana nih maksudnya? Dari segi rambut, Oh, dari segi penampilan. kumis Oh, kumis. dan rambut. Itu apa sih motivasi lu yang membuat lu berpenampilan seperti ini gitu? Gondrong rambut. Hmm. Istilahnya kan kalau kita udah kerja nih ya, Iya. atau udah berkeluarga, Hmm. kita gak bakal ngerasain nih rambut gondrong, kumis baplang. Tuh, karena kan setiap perusahaan ada SOP-nya kan, Iya. yang harus ditaati gitu kan. Kecuali kita kalau mau jadi pengusaha bebas mau gimana kita. Jadi mencek bahasa Sunda mah mampang mempeng lah. Mampang Mampang mempeng kuliah gitu kan. Karena di kuliah nggak ada aturan harus rambut harus rapi atau rambut harus pendek gitu kan. Enggak sih kalau di kita enggak bebas. Jadi ada pengalaman, jadi ntar lo bisa foto-foto pas begitu lo ntar udah kerja, udah nikah, udah punya anak. Oh nih gua nih pas dulu waktu kuliah gondrong pernah gondrong gitu kan. Ada kenang-kenangannya. Ada kenangan bisa cerita buat anak nih, nak bapak dulu pernah gondrong gitu. Betul. Tapi gue penasaran juga sih, pengen lihat kan gue pas ketemu sama lo penampilan lo udah gini nih. Mari kita lihat penampilan lo pas sebelum gondrong. Dari apa nih? Kalau nggak salah ada di Instagram. Oh, Instagram. Instagram. Cek lah. Oke, kita cek dulu bro. Kaget pasti orang yang belum. Nah ini bro. Ini masih unyu-unyu nih. Kumis masih tipis, rambut pun nggak gondrong. Ini nih. Ini foto pas kapan ini? Cuma lagi kerja sih. Kerja. Berarti 2 tahun yang lalu Iya. kan? 2000 ini Mei 2017. 2017. Berarti udah mau Hampir. masuk SM, udah mau masuk kuliah. Hampir resign. Berarti otomatis dong lu begitu masuk kuliah langsung lu gondrongin. Jadi dari semenjak itu gue gak pernah potong rambut. Potong rambut nggak pernah. Belum pernah. Jadi didiemin aja, dan ternyata pas didiemin itu langsung bisa kayak cewek. 3 tahun ini udah ada yang nawar 200.000. Maksudnya? Jadi Buat nih, dipotong buat sambungan. iya. Oh gitu. Jadi ditawar rambut gua tuh ditawar sama salon buat ngejadiin rambut palsu apakah rambut sambungan lah. Sambungan buat cewek-cewek kayak gitu. Ditawar 200.000 Jadi tapi segimana dia seberapa senti gitu atau semuanya tuh? semuanya. Berarti sampai segini, sampai habis. lu pendek gitu, sampai habis. Kenapa lo nggak jual aja? Ntar rambut gue bisa tumbuh lagi lah. Iya, tapi kan sampo-nya aja udah habis berapa gitu, elipsnya apanya gitu. Memang ada perawatan kayak gitunya? Pakai sih. Tapi kalau misalkan ke salon sih enggak, paling pakai conditioner, elips yang gitu-gitu doang. Tapi kan beda ya kalau rambut panjang sama rambut pendek. Kalau rambut pendek kan kita maksudnya keramas tuh enggak setiap hari, 2 kali sekalipun, 2 hari sekalipun bisa kan? Iya. Tapi kalau panjang tuh setiap hari kan? Kalau gua enggak sih. Jadi 2 hari sekali. Emang nggak bau? Kalau misalkan kita keseringan nih atau tiap hari keramas, kering rambutnya gitu. Rusak juga ke rambut. Emang nggak gatel? Enggak sih, enak. Jadi rambut gondrong tuh nih ya. Kita misalkan hari pertama keramas, hari pertama itu nggak bakal enak sih rambut, nggak bakal enak. Aku habis keramas rambut nggak bakal enak. Ngembang. Ngembang. Nah, jadi keesokan harinya baru kerasa enak gitu. Jadi gampang diatur lah, gimana lah gitu. Oke, ini yang foto yang pertama nih. Bro, ini ada nih. Apa? Foto yang waktu nongkrong sama gua nih, waktu dulu nih. Itu mau 2000. Ini tahun 2016. 2016 sekarang Berarti 2020. 4 tahun yang lalu. 4 tahun ini masih unyu-unyu, lu Masih muda itu mah. Dan gua pun masih muda. Sekarang gua Masih udah tua bujang. ya. Masih bujang sih, ini masih bujang asli. Ini masih bujang. Ini gua yang tengah lu. Jocong. Yang pinggir tuh ini si Pikram ya. Pikram. Di mana dia sekarang? Si Pikram sih di Jakarta jadi barista sih. Oh, jadi barista gitu. Udah nikah, udah punya anak. Oh, udah nikah juga. Jadi guys, gua tuh dari dulu dekatnya sama dia aja, sama yang Pikram ini nggak terlalu dekat sih. Jadi nggak ada komunikasi juga. Oke.
Tapi nggak kerasa juga ya, ini asli foto 2016 kan udah 2020. Kalau nggak salah ini di kafe yang Selabinana ke atasnya apa sih namanya? Apa ya? Kopi Bentak. Kopi Bentak. Kopi Bentak, betul. Oke, jadi bro, dari tadi kan kita udah ngobrol tentang lu pertama SMA, lu kerja, terus lu masuk kuliah, terus organisasi yang lu ikutin kan. Terus dan terakhir ini, apa sih rencana lu ketika lu lulus kuliah gitu? Lulus kuliah ya. Yang namanya nasib kita nggak bakal tahu ya ke depannya gimana. Tapi kan istilahnya kalau cita-cita atau impian kan kita harus punya nih. Punya rencana lah, harus punya rencana tersusun. Ya. Punya konsep. Pokoknya sih saya pengen kerja sih. Syukur-syukur dapat di BUMN ya. Kayak konstruksi kayak gitu. Betul. Yang penting sesuai dengan jurusan yang lu. Iya. Geluti sekarang. Kerja udah kerja? Bekerja. Udah, misalnya lu udah kerja, dapat penghasilan udah matu gitu kan, dapat salary udah menurut lu udah cukup gitu kan. Nikah. Apalagi bro. Nah, tapi ceweknya udah ada. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu. Kenapa kok itu jadi masalah? Gua jomblo dari SMP kelas 3. Masa iya sih? Serius, beneran. Dari situ lu nggak pernah deket? Enggak pernah. Deket pasti ada, Deket ada sih. Tapi nggak pacaran. Status sih enggak, tapi cewek ya ada lah. Ada sih yang ajak nongkrong Iya. gitu kan. Yalah, masalah cowok sekarang kan lu kuliah, lu nongkrong sana sini, masa nggak temen sama cewek kan? Aduh, rasanya hambar banget gitu kan. Enakan jomblo sih ketemu. Jomblo udah nyaman sih. Betul. Tapi mau main sama cewek ini, cewek itu, cowok nggak ada yang ngambek. Tapi itulah indahnya masa muda, bro. Iya. Jadi selagi lu masih senang nongkrong, senang main sama siapapun, nikmatilah. Dan nanti ada titik jenuhnya. Iya. Nanti ketika titik jenuh itu udah mulai itu, kalau berpikiran untuk ambil hal baru lagi. Nah, gitu. Pastilah kalau nikah wajib kan. Harus lah gitu. Pengen cepet-cepet sih, udah kepikiran tuh. Cuma yang calonnya aja belum. Insyaallah ntar juga lo dapet lah. Kalau misalnya lu udah punya kerjaan, udah istilahnya udah serba cukup lah gitu. Ya ceweknya beri sendiri lah. Yang penting mah zaman sekarang tuh duit dulu sih. Duit dulu pasti realistis lah, semua orang perlu duit, bukan masalah cewek matre, tapi ketika lo nikah lo juga kan harus apa namanya? memikirkan kedepannya gitu kan, bukan hanya modal cinta aja. Itu realitanya, itu betul, itu realitanya. Jadi ketika dapat pelajaran nih betul sih, itu realitanya bro. Jadi ketika lu berencana untuk nikah tapi lu nggak punya kerjaan dan si ceweknya nggak mau karena alasan lu nggak punya kerjaan, itu realitanya seperti itu. Jangan sampai lu kecewa terus ini emang itu. Jadi buatlah sebagai lu motivasi lu agar lu bersemangat lagi untuk mencari kerja agar lu bisa mendapatkan cewek yang diinginkan gitu kan. Benar gitu lah. Jadi asli realitanya ke situ sebenarnya, tetap duit yang jadi patokan. betul. Ya mungkin gitu bro untuk malam ini. Siap sih ngobrol-ngobrolnya lah. Mungkin lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa bikin video bareng lagi. Oke. Jangan sampai minimal jangan sampai putus komunikasi ya. Oke guys, cukup sekian obrolan malam ini. Semoga obrolan kita tadi bisa menjadi motivasi dan menjadi pelajaran untuk kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus video saya selanjutnya. Oke, thank you for watching.